Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadhani dengan NIM 220806501052. Saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dian Cahyadi SSN MDS. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kembali materi yang telah dibawakan oleh Bapak Dian Cahyadi pada pertemuan 7, yaitu materi tentang metode berpikir, metodologi desain, berpikir metodologi, dan ragam gaya berpikir. Metode berpikir, metodologi desain, berpikir metodologis, dan ragam gaya berpikir adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks desain. Berpikir metodologis adalah pendekatan sistematis dan terstruktur dalam memecahkan masalah, sedangkan ragam gaya berpikir merujuk pada variasi dalam pendekatan kognitif individu dalam berpikir dan memecahkan masalah. 1. Berpikir metodologis. Berpikir metodologis adalah pendekatan berpikir yang terstruktur, sistematis, dan logis dalam memecahkan masalah. Ini melibatkan penggunaan metode dan langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merancang solusi. Pendekatan berpikir metodologis membantu dalam memastikan bahwa pemecahan masalah dilakukan secara terorganis dan efisien. Kemudian tahap-tahap berpikir metodologis. Berpikir metodologis melibatkan serangkaian tahap yang berurutan dalam memecahkan masalah. Tahap-tahap ini dapat bervariasi tergantung pada metodologi yang digunakan, namun secara umum melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis, generasi ide, pemilihan solusi, dan implementasi. Setiap tahap memiliki tujuan dan langkah-langkah spesifik yang harus diikuti untuk mencapai pemecahan yang efektif. Kemudian ragam gaya berpikir. Ragam gaya berpikir merujuk pada perbedaan dalam pendekatan kognitif individu dalam berpikir dan memecahkan masalah. Setiap individu memiliki preferensi dan kecenderungan dalam cara berpikirnya. Beberapa gaya berpikir umum termasuk berpikir analitis, berpikir intuitif, berpikir kreatif, dan berpikir sistematik. Gaya berpikir yang berbeda dapat mempengaruhi cara seseorang mengumpulkan informasi, menganalisis masalah, dan menghasilkan solusi. Kemudian, pengaruh ragam gaya berpikir dalam desain. Ragam gaya berpikir dapat mempengaruhi pendekatan desain dan solusi yang dihasilkan. Misalnya, individu dengan gaya berpikir analitis cenderung fokus pada pemecahan masalah yang logis dan penggunaan data, sementara individu dengan gaya berpikir kreatif lebih cenderung memunculkan ide-ide baru dan solusi inovatif. Memahami ragam gaya berpikir lebih cenderung memunculkan ide-ide baru dan solusi inovatif. Memahami ragam gaya berpikir dalam tim desain dapat membantu memperkaya perspektif dan ide-ide yang dihasilkan. Penting untuk menggabungkan pendekatan berpikir metodologis dengan pemahaman tentang ragam gaya berpikir dalam desain. Berpikir metodologi desain memberikan kerangka kerja yang terstruktur, sedangkan pemahaman tentang gaya berpikir memperkaya variasi ide dan pers. Baiklah, saya kira itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.